Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian lihat di samping saya ada Bu Puji, dan Bu Puji tahu gak kita ada di mana? Ada di studio Baruman 4. Iya benar Bu. Kita ada di Ngopi Podcast, Ngobrol Pintar Podcast, yang dimana kita di sini akan bahas hal-hal yang cukup penting, bukan hanya yang gak guna, tapi kita di sini akan mendapatkan informasi dari orang-orang yang penting juga. Nah, Bu Puji di Manfaat Kediri udah mengajar berapa tahun Bu kalau boleh tahu Bu? Saya masuk MAN 4 Kediri mulai tahun 2005, yang saat itu belum bernama MAN 4 tapi masih bernama Madrasah Aliyah Negeri Krecek Pare Kediri, atau dulu pernah disingkat MAN KPK. Perubahan nama menjadi MAN 4 itu terjadi tahun 2017, jadi masih baru. Nah, saya mengajar dari 2005, kalau sekarang 2023 berarti hampir 18 tahun. 18 tahun. Lama Bu ya? Ya, Terus senior. Bu Puji di sini mengajar mapel apa aja Bu kalau boleh tahu Bu? Saya mengajar bahasa Indonesia. Kalau di program ilmu bahasa ada bahasa Indonesia peminatan atau dulu sastra Indonesia. Itu berapa kelas Bu kalau mengajar? Setiap tahun berbeda. Untuk saat ini saya hanya mengajar sebanyak 5 kelas. Oh, jadi tiap tahun berganti-ganti gitu Bu ya? Iya, jadi tergantung dari surat tugas yang diberikan pada tahun pelajaran baru. Terus saya dengar kemarin ada kabar bahwa Bu Puji ini diangkat jadi wakakesiswaan yang baru Bu ya? Alhamdulillah. Selamat Bu, selamat. Terima kasih. Dari kemarin kan banyak yang tanya Bu tentang PPDB Manfaat Kediri kapan, terus pendaftarannya gimana. Nah, di sini boleh Bu ya kita sharing-sharing tentang PPDB Manfaat 2023. Iya. Nah, yang pertama itu banyak yang tanya, mungkin banyak yang belum tahu Bu ya tentang PPDB. Secara umum itu PPDB itu apa sih Bu? PPDB adalah singkatan dari pendaftaran peserta didik baru. Jadi setiap akan memasuki awal tahun pelajaran baru, pasti semua sekolah atau madrasah akan menjaring siswa-siswi yang akan menduduki kelas paling bawah. Kalau di madrasah kelasnya adalah kelas 10. Nah, melalui PPDB ini nanti kita akan mendapatkan siswa-siswa baru yang menduduki kelas 10 di tahun pelajaran baru, tahun 2023-2024. Oh, begitu. Jadi kayak seperti ada murid peserta didik baru itu ya yang kita masukkan ke Manfaat, tapi mereka ada tes gitu Bu ya? Iya. Oh, terus untuk PPDB itu biasanya yang dituju itu cuman ada yang dituju khusus apa secara umum Bu? Maksudnya mungkin dari wilayah gitu kan Bu? Kalau untuk madrasah tidak ada sistem zonasi seperti di dinas pendidikan. Jadi kita bebas menerima siswa dari mana saja secara lokasi, kemudian juga dari sekolah apa saja. Artinya dari SMP, MTS boleh, atau juga dari siswa MTS SMP yang tidak lulus pada tahun ini, yang sudah lulus tahun kemarin. Karena di peserta didik baru itu yang menjadi patokan lain juga masalah usia. Jadi maksimal usia peserta didik baru untuk anak kelas 10 tingkat SMA MA itu maksimal 18 tahun. Maka kalau misalnya dia tidak lulus tahun ini tapi sudah lulus tahun sebelumnya, apabila belum 18 tahun bisa diterima. Tapi kan tadi ada maksimalnya kan Bu ya? Kalau minimalnya itu ada gak Bu? Minimal usia gitu? Minimal, karena ini sekolah reguler, artinya pada umumnya seperti ini, kita belum pernah mendapatkan siswa yang masuk di sini misalnya 13 tahun seusia MTS masuk aliyah, belum ada. Jadi rata-rata ya usia 15-16 tahun. Terus banyak yang bertanya nih Bu. Kemarin kan dari Instagramnya Osim itu juga membuka pertanyaan. Ya. Yang paling banyak tanyakan itu kapan PPDB-nya Manfaat itu Bu? Apakah ada bocoran atau gimana Bu? Mudah-mudahan informasi ini cepat tersebar dan kalian yang pengen tahu itu membawa calon-calon siswa baru yang banyak ya.
Untuk program PPDB tahun ajaran baru ini, tahun 2023 untuk siswa baru 2023-2024, kita akan pertama kali akan melaksanakan pra PPDB yang disebut dengan OSAGA. OSAGA itu Olimpiade Sains dan Olahraga. Jadi OSAGA ini nanti sebenarnya ingin memperkenalkan MAN 4 kepada anak-anak SMP MTS yang berminat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi untuk mengetahui bagaimana MAN 4. MAN 4 itu seperti apa? Nah, bisa jadi ketika mereka datang ke sini untuk mengikuti OSAGA, mereka tahu lokasinya, minimal tahu lokasi. Kemudian kenal dengan anak-anak MAN 4 yang saat itu ikut terlibat dalam kegiatan OSAGA. Nah, itu gambaran awal. Nah, kalau pelaksanaannya sendiri sebenarnya yang ingin didapatkan adalah siswa-siswa yang berprestasi. Karena namanya olimpiade, maka pasti mereka akan menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Nah, nanti akan ada kompensasi atau ada imbalan semacam itu. Ketika menjuarai OSAGA, mereka akan secara otomatis kalau mereka menghendaki sekolah di sini, maka masuk dengan mudah, tidak ada tes atau apapun lah. Jadi PPDB dengan OSAGA itu beda, Bu? OSAGA adalah salah satu cara yang dilaksanakan untuk pendaftaran siswa baru. Itu masih pra karena pelaksanaannya dilakukan pada bulan Februari ini. Nah, rencana yang sudah dibuat adalah nanti pendaftarannya akan dilaksanakan sekitar tanggal pertengahan, kita belum memastikan, tapi pertengahan setelah tanggal 13 Februari itu. Kemudian pelaksanaannya bisa dimulai karena ada futsal olahraganya, olimpiadenya ada, olimpiade desainnya ada tiga jenis, yaitu matematika, kemudian sains sendiri, dan keagamaan. Nah, masing-masing jenis itu nanti akan diambil juara per jenis. Jadi nanti siapa yang menjuarai olimpiade matematika, siapa yang menjuarai olimpiade sains, kemudian siapa yang menjuarai olimpiade agama. Kemudian yang olahraga akan ada tiga jenis juga, yaitu futsal, kemudian maraton, dan tenis meja papi. Kalau maraton juga papi, sementara futsal cukup pas saja. Nah, karena ada futsal, maka yang paling awal nanti di pertandingan adalah futsal dulu. Kalau untuk tenis meja dengan maratonnya akan dilaksanakan serempak bersamaan dengan pelaksanaan olimpiade sainnya. Pelaksanaan futsal diawali tanggal 24 Februari. Tapi kalau untuk pelaksanaan olimpiade dengan maraton dan tenis meja akan dilaksanakan tanggal 26 Februari pas hari Minggu bersamaan dengan final futsalnya. Oh, jadi bersamaan dengan tenis maraton tadi bersama dengan futsal tapi waktu final. Ya, hanya final saja. Sebelum pelaksanaan olimpiade, anak-anak mungkin bisa menonton dulu pertandingan final futsal. Terus untuk yang maraton tadi, Bu, yang maraton tadi itu yang diambil juaranya disamakan apa putra sendiri, putri sendiri untuk juaranya? Untuk juara nanti akan kita buat per jenis kelamin. Jadi ada pa, ada pi. Biar semakin banyak juara, maka semakin banyak peserta didik yang akan terjaring. Ya. Begitu juga dengan tenis mejanya juga, Bu, jadi ya? Putra putri. Bisa pa, bisa pi. Terus dari PPDB atau OSAGA yang tahun ini dengan yang kemarin itu ada yang diistimewakan nggak, Bu? Maksudnya dari yang kemarin di sini ada yang lebih wow gitu, ada tambahan. Tahun kemarin sebenarnya ada kegiatan keseniannya yaitu Banjari, tapi sayang tahun kemarin tidak ada yang mendaftar. Jadi untuk tahun ini
Banjari diganti, bukan ditiadakan, diganti dengan futsal. Sepertinya tahun kemarin tidak ada futsal. Tidak ada futsal. Ya. Jadi yang dilombakan di Osaga tahun ini itu ada berapa tadi Bu? 6 ya? Ya, paling tidak ada 6 yang olimpiade sainnya 3, kemudian yang olahraganya 3. 3. IPA, MM, Sains, matematika dan agama. terus sama apa tadi? Olahraganya. Maraton papi, tenis meja papi dan futsal. Oke. Terus ada yang tanya Bu kemarin di Instagram kan, seumpama nanti masuk manfaat itu pakai rapot itu ada gak Bu? Nah, karena Osaga ini jalur pra PPDB, nanti akan dibuka 2 jalur lagi. Yang pertama adalah jalur prestasi. Ketika memasuki pendaftaran jalur prestasi, maka yang dipakai acuannya adalah nilai rapot. Kalau nanti terjaring dan masuk melalui jalur prestasi, maka siswa tidak perlu lagi mengikuti jalur yang satunya, yaitu jalur reguler yang melalui tes masuk. Jadi nanti pendaftaran untuk siswa baru tahun ini itu dilaksanakan 2 cara. Jalur khusus, ada 3, maaf, jalur khusus yang dijaring dari Osaga pra PPDB, kemudian jalur prestasi berdasarkan nilai rapot, dan yang terakhir adalah jalur reguler yang melalui tes masuk. Untuk PPDB sama Osaga ini ada syarat-syarat khusus gak Bu? Persyaratan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lulusan MTS SMP, usia tadi tidak melebihi 18 tahun, yang pasti itu terpenuhi. Kemudian ada ijazah. Kalau mulai jalur tes kan harus ikut ujian madrasah MTS dulu. Nah, sama sebenarnya yang lain-lain melalui jalur prestasi juga sama, nanti tetap akan ada ijazah yang disertakan, kemudian surat lain adalah KK. Kemudian mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di Man 4. Tapi untuk pelaksanaan yang jalur prestasi melalui rapot, nanti pengisian nilai itu akan dilaksanakan oleh siswa pendaftar sendiri. Atau boleh orang lain, tapi yang jelas data konkret tentang siswa calon siswa baru itu real, ada, valid. Kalau biasanya kan Februari kan Bu ya, itu mungkin kalau ada sekolah yang belum mengadakan ujian madrasah itu gimana Bu? Kita membuat rencana kegiatan itu dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di MTS SMP. Kapan ujian sekolah SMP atau MTS dilaksanakan. Kemudian kita membuat jadwal untuk pendaftaran, untuk tesnya juga berdasarkan kegiatan yang ada di sana. Jadi tidak sekedar hanya merencanakan bulan ini sesuai dengan kegiatan kita, enggak. Tapi yang jelas pertimbangannya adalah kegiatan yang ada di SMP MTS. Misalnya begini, ketika kita mengambil jalur prestasi yang melalui nilai rapot, itu pendaftarannya akan dibuka pada bulan Maret sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa PPDB itu untuk yang reguler, untuk SMA, untuk Madrasah Aliyah maupun Madrasah Sanawiyah bisa diawali pada bulan Maret. Maka bulan Maret sebelum pelaksanaan ujian Madrasah Sanawiyah kita sudah mulai itu dan kita memakai nilai rapot. Tapi yang mengikuti untuk jalur seleksi kita buka pada bulan Mei. Nah, bulan Mei itu ujian MTS jelas sudah dilaksanakan. Maka keterangan tentang kondisi siswa bahwa dia sudah ujian, bahwa nanti dia akan dapat ijazah dan sebagainya itu kan otomatis sudah tampak. Nah, walaupun ijazah belum keluar tapi ada keterangan lulus dari madrasah sebelumnya, dari madrasah sanawiyah atau SMP, itu sudah bisa dipakai untuk mendaftar di sini. Oh, jadi ya intinya buat teman-teman semua ditunggu aja lah PPDB dan Osaga Manfaat Kediri. Mungkin ada informasi yang bakal disebar di Instagram. Iya, tetap nanti kita akan tetap memberdayakan link-link atau istilahnya apa ini? Mungkin ada IT untuk menyebarluaskan informasi ini. Jadi
kita sudah punya website, kita sudah punya udah disiapkan, Bu, ya? Instagram, Udah ya disiapkan. paling tidak media-media itu nanti tetap akan kita pakai sebagai komunikasi kepada masyarakat tentang PPDB yang kita laksanakan. Karena era sekarang memang rata-rata semuanya serba online. Jadi Iya, pendaftaran juga dibuka bisa lewat online atau bisa datang ke madrasah. Tapi untuk pelaksanaan Olimpiade Osaka memang kita sengaja mengundang calon-calon siswa baru itu anak-anak MTS SMP untuk datang ke MAN 4 sebagai promosi madrasah ini kepada mereka. Siapa tahu, nah dengan datang ke sini dan tahu bagaimana MAN 4 mereka tertarik dan masuk ke madrasah ini. Mudah-mudahan begitu ya. Iya. Amin. Amin. Dan buat teman-teman nanti silahkan ditunggulah infonya di banyak ya tadi udah disebutkan juga, dimulai dari Instagram mungkin juga, terus mulai dari banyak lah, mungkin ada kemarin soalnya banyak Bu yang kayak nanya-nanya di Instagram tentang PPDB gitu kan Bu. Mungkin mereka gak sabar gitu kan Bu. Iya, bahkan ada salah satu warga wali murid yang sudah mendaftarkan anaknya ke sini secara offline. Datang ke madrasah titip dokumen yang dibawa kemarin yang saya terima itu kakak dengan apa gitu. Jadi tidak bawa rapot, fotokopi rapot, tidak bawa otomatis lah ijazah juga belum ada. Kemudian yang penting saja biasanya kalau ada fotokopi rapot itu pun tidak dibawa. Tapi kita tetap menerima, mudah-mudahan nanti anak ini atau wali murid yang bersangkutan nanti datang kembali mendaftarkan putrinya melalui jalur yang sudah kita sediakan. Sangat semangat Bu. Iya. Bu, terima kasih buat informasinya Bu juga ya, untuk PPDB Osaga yang ditunggu-tunggu teman-teman mungkin sekarang masih di kelas, masih pelajaran kan. Iya. SMP MTS, dan itu mungkin informasi dari Bu Uji sangat bermanfaat bagi teman-teman. Saya cuma bisa bilang terima kasih Bu untuk informasinya. Sama-sama. Untuk bantu teman-teman mencari informasi tentang PPDB dan Osaga. Ya, saya juga menghimbau anak-anak semua dari kelas 10, 11, 12 yang saat ini barangkali punya tetangga, punya adik, punya saudara, nah bisa menginformasikan tentang PPDB MAN 4 Kediri tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan dengan bantuan kalian baik secara lisan maupun dari HP atau dari IG apapun media sosial yang kalian punya itu bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, kepada MAN 4 dalam rangka penjaringan siswa baru. Mudah-mudahan saya berharap sekali mudah-mudahan tahun ini siswa-siswa MAN 4 lebih baik, berkualitas dan memberikan prestasi yang luar biasa. Amin. Sesuai dengan moto madrasah kita, MAN 4 madrasah hebat, madrasah bermartabat. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik, cukup sekian informasi dari kami. Silahkan ditunggu informasi lebih lanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.